Halo, Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan. Hari ini tanggal 10 Agustus 2020, kembali dengan penuh semangat, dengan penuh sukacita saya akan mengajak saudara untuk bersaat teduh. Saya berharap lewat saat teduh ini benar-benar jiwa kita, rohani kita seperti di-charge begitu ya. Kita akan kembali full power ya untuk hidup bagi Tuhan. Karena tanpa kita dekat dengan Tuhan, tanpa kita melekat dengan sang pokok anggur, pasti kita tidak akan dapat berbuah banyak. Hanya lewat melekat pada Yesus, sang pokok anggur itulah saya dan saudara akan berbuah-buah bagi kerajaan Allah. Semoga saudara diberkati lewat saat teduh ini, sebagaimana saya diberkati oleh Tuhan setiap hari ketika saya bersaat teduh. Mari kita akan langsung masuk dalam saat teduh. Kita katakan pada Tuhan, saat ku menyembahmu, rohmu bekerja. Saat ku memujimu, kau bertata di atas pujian. Haleluya. Saat ku menyembahmu, rohmu bekerja. Saat ku memujimu, kau bertata di atas pujian. Ku angkat hatiku, ku pandang kekudusanmu. Saat ku sembah, ku pujimu, ku rasakan kehadiranmu Tuhan. Haleluya. Saat ku menyembahmu, rohmu bekerja. Saat ku memujimu, kau berkata di atas pujian. Ku angkat hatiku, ku pandang saat ku sembah, ku pujimu, rasakan kehadiran Tuhan. Ku angkat hatiku, ku pandang kekudusanmu. Saat ku sembah, pujimu, rasakan kehadiran Tuhan. Saat roh kerja, di atas pujian. Ku angkat hatiku, ku pandang kekudusanmu. Saat ku sembah, pujimu, ku rasakan kehadiran Tuhan. Ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan
Yesus Tuhan. Saat kami menyembah-Mu, di sana kami rasakan Roh-Mu bekerja, Tuhan. Saat kami memuji-Mu, kami percaya Kau bertata di atas pujian kami. Engkau hadir bersama kami. Karena kami rindu memberikan yang terbaik. Karena kami tahu kami menyembah Allah yang hidup, Allah yang perkasa, Allah yang besar, Allah langit dan bumi.
dalam airmu, menikmati kekudusanmu Bapa, rindu selalu diam dalam baitmu, menikmati kasih anugerah-Mu. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur karena Tuhan sudah baik dalam hidup kami. Kami berterima kasih karena Tuhan masih baik, bahkan selalu baik dalam hidup kami. Saat-saat bersama-Mu adalah saat paling indah dalam hidup kami Tuhan. Karena itu Tuhan bawa kami lebih dalam, baik dalam pembacaan firman, doa syafaat, kami lebih dalam lagi dalam hadirat. Dan kalau sebentar kami akan membaca firman, tolonglah kami, ajarlah kami Tuhan. Nyatakan isi hati-Mu bagi kami, berikan rema-rema kebenaran firman-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya. Amin. Puji Tuhan. Oke, puji Tuhan Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Kita akan melanjutkan pembacaan Alkitab kita ya di dalam Markus pasal yang ke-7. Seingat saya kita sudah sampai pada Markus pasal ke-7 ya. Ya, kita akan membaca di sini ada kurang lebih 37 ayat. Saya harap saudara ikut membaca dari Alkitab saudara atau dari HP saudara, mungkin ada aplikasi Alkitab. Mari dibaca sama-sama ya, kita akan lihat bersama-sama. Perintah Allah dan adat istiadat Yahudi. Pada suatu kali serombongan orang Farisi dan beberapa ahli Taurat dari Yerusalem datang menemui Yesus. Mereka melihat bahwa beberapa orang muridnya makan dengan tangan najis, yaitu dengan tangan yang tidak dibasuh. Sebab orang-orang Farisi seperti orang-orang Yahudi lainnya tidak makan kalau tidak melakukan pembasuhan tangan lebih dulu, karena mereka berpegang pada adat istiadat nenek moyang mereka. Dan kalau pulang dari pasar, mereka juga tidak makan kalau tidak lebih dahulu membersihkan dirinya. Banyak warisan lain lagi yang mereka pegang, umpamanya hal mencuci cawan, kendi, dan perkakas-perkakas tembaga. Karena itu orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat itu bertanya kepadanya,
Mengapa murid-muridmu tidak hidup menurut adat istiadat nenek moyang kita, tetapi makan dengan tangan najis? Jawabnya kepada mereka, benerlah nubuat Yesaya tentang kamu, hai orang-orang munafik. Sebab ada tertulis, bangsa ini memuliakan aku dengan bibirnya, padahal hatinya jauh daripadaku. Percuma mereka beribadah kepadaku, sedangkan ajaran yang mereka ajarkan ialah perintah manusia. Perintah Allah kamu abaikan untuk berpegang pada adat istiadat manusia. Yesus berkata pula kepada mereka, sungguh pandai kamu mengesampingkan perintah Allah, supaya kamu dapat memelihara adat istiadatmu sendiri. Karena Musa telah berkata, hormatilah ayahmu dan ibumu, dan siapa yang mengutuki ayahnya atau ibunya harus mati. Tetapi kamu berkata, kalau seorang berkata kepada bapaknya atau ibunya, apa yang ada padaku yang dapat digunakan untuk pemeliharaanmu, sudah digunakan untuk korban, yaitu persembahan kepada Allah. Maka kamu tidak membiarkannya lagi berbuat sesuatu pun untuk bapaknya atau ibunya. Dengan demikian firman Allah kamu nyatakan tidak berlaku demi adat istiadat yang kamu ikuti itu. Dan banyak hal lain seperti itu yang kamu lakukan. Lalu Yesus memanggil lagi orang banyak dan berkata kepada mereka, kamu semua dengarlah kepadaku dan camkanlah. Apapun dari luar yang masuk ke dalam seseorang tidak dapat menajiskannya, tetapi apa yang keluar dari seseorang itulah yang menajiskannya. Barang siapa bertelinga untuk mendengar, hendaklah ia mendengar. Sesudah ia masuk ke sebuah rumah untuk menyingkir dari orang banyak, murid-muridnya bertanya kepadanya tentang arti perumpamaan itu. Maka jawabnya, apakah kamu juga tidak dapat memahaminya? Tidak tahukah kamu bahwa segala sesuatu dari luar yang masuk ke dalam seseorang tidak dapat menajiskannya? Bukan karena bukan masuk ke dalam hati, tetapi ke dalam perutnya lalu dibuang di jamban. Dengan demikian ia menyatakan semua makanan halal. Katanya lagi, apa yang keluar dari seseorang itulah yang menajiskannya. Sebab dari hati orang timbul segala pikiran jahat, percabulan, pencurian, pembunuhan, perzinahan, keserakahan, kejahatan, kelicikan, hawa nafsu, iri hati, hujat, kesombongan, kebebalan. Semua hal-hal jahat ini timbul dari dalam dan menajiskan orang. Perempuan Sirofenisia yang percaya. Lalu Yesus berangkat dari situ dan pergi ke daerah Tirus. Ia masuk ke sebuah rumah dan tidak mau bahwa ada orang yang mengetahuinya, tetapi kedatangannya tidak dapat dirahasiakan. Malah seorang ibu yang anaknya kerasukan roh jahat segera mendengar tentang dia, lalu datang dan tersungkur di depan kakinya. Perempuan itu seorang Yunani bangsa Sirofenisia yang memohon kepada Yesus untuk mengusir setan itu dari anaknya. Lalu Yesus berkata kepadanya, biarlah anak-anak kenyang dahulu, sebab tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing. Tetapi perempuan itu berkata, benar Tuhan. Tetapi anjing yang di bawah meja juga makan remah-remah yang dijatuhkan anak-anak. Maka kata Yesus kepada perempuan itu, karena kata-katamu itu pergilah sekarang, sebab setan itu sudah keluar dari anakmu. Perempuan itu pulang ke rumahnya, lalu didapatinya anak itu berbaring di tempat tidur, sedang setan itu sudah keluar. Yesus menyembuhkan seorang tuli. Kemudian Yesus meninggalkan pula daerah Tirus dan dengan melalui Sidon pergi ke Danau Galilea di tengah-tengah daerah Dekapolis. Di situ orang membawa kepadanya seorang yang tuli dan yang gagap dan memohon kepadanya supaya ia meletakkan tangannya atas orang itu. Dan sesudah Yesus memisahkan dia dari orang banyak sehingga mereka sendirian, yang memasukkan jarinya ke telinga orang itu, lalu ia meludah dan meraba lidah orang itu. Kemudian sambil menengadah ke langit, Yesus menarik nafas dan berkata kepadanya, Ephata, artinya terbukalah. Maka terbukalah telinga orang itu, dan seketika itu terlepas pula lah pengikat lidahnya dan ia berkata-kata dengan baik. Yesus berpesan kepada orang-orang yang ada di situ supaya jangan menceritakannya kepada siapapun juga. Tetapi makin dilarangnya mereka, makin luas mereka memberitakannya. Mereka takjub dan tercengang dan berkata, yang menjadikan segala-galanya baik, yang tuli dijadikannya mendengar, yang bisu dijadikannya berkata-kata. Haleluya. Saudara yang kasih Tuhan, rema firman yang Tuhan taruh dalam hati saya adalah mengenai kisah perempuan Sirofenisia tadi. Saya yakin saudara sudah sering mendengar kisah ini, di mana perempuan ini dianjing-anjingkan, tetapi tetap memohon dengan penuh kerendahan hati kepada Yesus. Dan akhirnya, sekalipun semula Yesus seolah-olah berkata, berkat ini, pertolongan ini bukan untuk kamu, ini untuk bangsa Israel, istilahnya begitu. Tetapi karena wanita ini memohon terus dengan kerendahan hati. Perhatikan kata kerendahan hati, karena ini yang paling menentukan sebetulnya. Ya,
Maka akhirnya Tuhan tampaknya jatuh belas kasihan dan berkata, karena kata-katamu itu, pergilah, anakmu sembuh. Saudara, ada orang-orang yang meminta kepada Tuhan terus-menerus, tetapi hatinya tidak rendah hati. Bahkan beberapa orang mungkin mengancam Tuhan. Dengan hati bertanya-tanya, jangan-jangan Tuhan tidak sanggup. Atau mengancam Tuhan, kalau Tuhan tidak tolong saya akan pindah keyakinan. Percuma saya ikut Tuhan Yesus. Saudara, dengan cara doa yang mengancam, dengan cara doa yang seperti ini, bukannya doa saudara akan dijawab. Bukannya keinginan saudara akan dikabulkan, no. Saudara, contohlah perempuan Syro-Fenisia ini. Entahkah perempuan ini tahu rahasianya Tuhan? Atau wanita ini tanpa sengaja dia menyentuh, dia melakukan sesuatu yang yang membuat Tuhan jatuh hati. Saudara perlu tahu bahwa Tuhan kita punya sebuah, mungkin bukan rahasia juga ya. Kita tahu bahwa Tuhan itu penuh belas kasihan. Tuhan itu punya satu sifat yang tidak bisaan. Apa bahasa Indonesianya ya? Gak tegaan. Mudah berbelas kasihan begitu. Ketika melihat seseorang itu merendahkan diri di hadapannya serendah-rendahnya. Ya, sekali lagi, Tuhan itu mudah jatuh belas kasihannya, mudah berbelas kasihan ketika melihat seseorang merendahkan diri di hadapan Tuhan serendah-rendahnya. Dan itu adalah sebuah hal yang pasti, sebuah hal yang sering terjadi dan diketahui oleh banyak tokoh dalam Alkitab. Karena itu saya ingin saudara menggarisbawahi kata rendah hati, merendahkan diri di hadapan Tuhan tadi. Saya ambil satu contoh satu contoh yang menurut saya raja ini sebetulnya tidak pantas diampuni. Tetapi gara-gara atau karena raja ini benar-benar merendahkan diri di hadapan Tuhan, maka Tuhan masih jatuh belas kasihan. Ya, masih undur hukumannya. Coba saya akan ajak saudara lihat. Saya tiba-tiba ingat ayat ini ya. 1 Raja-Raja 21 ayat 27 sampai 28. Segera sesudah Ahab mendengar perkataan itu. Ahab, saudara ingat ya Ahab, siapa itu Ahab? Saudara pasti dengar di sekolah minggu tentang raja yang keji ini. Dia adalah raja yang memiliki istri yang bernama Isabel. Bukan Isabel ya, Isabel. Nah, dan saudara pasti tahu kisah Ahab, bagaimana dia membunuh Nabot. Walaupun yang melakukannya istrinya lewat orang-orang. Demi apa? Demi pohon anggur, kebun anggurnya Nabot. Dia rela melakukan tindakan keji, memfitnah Nabot, lalu Nabot mati. Nah, raja ini, ya ini raja yang jahat sekali, raja yang membawa Israel jauh dari Tuhan juga. Kejahatannya banyak. Segera sesudah Ahab mendengar perkataan itu, ia mengoyakkan pakaiannya. Perkataan apa? Bahwa Tuhan akan hukum dia. Oke, lalu dia langsung koyakkan pakaiannya, mengenakan kain kabung pada tubuhnya dan berpuasa. Bahkan ia tidur dengan memakai kain kabung dan berjalan dengan langkah lamban. Lalu datanglah firman Tuhan kepada Elia orang Tisbe itu. Sudahkah kau lihat bahwa Ahab merendahkan diri di hadapanku? Perhatikan, bahwa Ahab merendahkan diri di hadapanku. Oleh karena ia telah merendahkan diri di hadapanku, maka aku tidak akan mendatangkan malapetaka dalam zamannya. Barulah dalam zaman anaknya, aku akan mendatangkan malapetaka atas keluarganya. Saudara lihat, walaupun malapetaka tetap datang, tetapi Tuhan karena saking kasihannya ya melihat Ahab timbul belas kasihan, masih bisa diundur. Ya walaupun pada zaman anaknya hukuman itu tetap terjadi, tetapi saudara lihat bahwa ada keringanan yang luar biasa begitu kira-kira. Karena ada kerendahan hati dari Ahab. Ya, ada merendahkan diri. Dan di sini merendahkan diri ini bukan bicara soal sikap yang ditunjukkan saja, tetapi yang terutama adalah hati. Karena Tuhan kita melihat hati. Ada orang yang berpuasa,
Tapi bukan untuk merendahkan diri di hadapan Tuhan. Mungkin untuk belajar berpuasa, mungkin karena disuruh berpuasa. Tetapi hatinya apakah merendahkan diri di hadapan Tuhan? Belum tentu. Ya, jadi yang paling penting adalah hatinya. Dan ini adalah sesuatu yang penting untuk saudara pahami tentang Tuhan kita, bahwa Dia adalah benar-benar Tuhan yang penuh belas kasihan. Karena itu kalau saudara melihat di dalam Alkitab, tokoh-tokoh Alkitab itu tidak pernah ada yang kalau berdoa sambil tokoh-tokoh iman ya dalam Alkitab itu kalau berdoa nggak ada yang sambil nantang-nantang Tuhan atau kalau saudara lihat kebanyakan merendahkan diri. Coba saudara ingat Abraham pada waktu negosiasi dengan Tuhan. Coba baca kata-katanya. Jangan marah ya Tuhan. Sekali ini jangan marah. Betul-betul ada rasa takut, ada rasa rendahkan diri di hadapan Tuhan, gak berani gitu ya. Dan itu salah satu kalau buat saya mungkin ini rahasia yang perlu saudara pahami ya, bahwa Tuhan itu mengasihi orang yang rendah hati. Contohlah perempuan Syrovenesia ini, Tuhan semula berkata berkat ini bukan untukmu, tapi akhirnya Tuhan memberikan untuk dia karena dia mau merendahkan diri, merendahkan hati serendah-rendahnya di hadapan Tuhan. Kiranya firman ini, rema ini memberkati saudara. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita akan datang bersama kepada Tuhan. Haleluya. Kita akan lebih dulu berdoa buat firman yang sudah kita dengar. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu, buat rema kebenaran firman-Mu. Sungguh kami manusia yang tidak layak Tuhan, namun Engkau penuh belas kasihan bagi kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Tolong kami, ajar kami untuk bisa merendahkan hati, merendahkan diri kami serendah-rendahnya di hadapan-Mu Tuhan. Tolong kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Sekarang saudara yang kasih Tuhan, mari kita akan berdoa bersama-sama untuk nama-nama yang belum percaya Yesus. Saudara ingat nama-nama itu mungkin ada 3 nama saja ya. Kita tapi doakan dengan terus-menerus, dengan sungguh-sungguh mohon kepada Tuhan untuk mereka boleh percaya Yesus. Mari kita akan berdoa bersama-sama. Saudara-saudara seiman kami yang hari-hari ini menderita karena nama Kristus, karena kebenaran firman. Kuatkan mereka ya Tuhan. Terus kami berdoa mohon kekuatan bagi mereka. Dan kiranya Tuhan kalau boleh lepaskan mereka dari penderitaan bahkan kematian yang begitu mengerikan itu Tuhan. Tolong Tuhan saudara-saudara kami, juga tolong kiranya bangsa negara kami Indonesia. Tuhan ampuni kiranya kesalahan, dosa, pelanggaran pendahulu bangsa kami maupun kami umat-Mu di Indonesia. Berikan keamanan atas Indonesia, damai sejahtera atas Indonesia. Bahkan kiranya Tuhan akan membuat bangsa kami percaya dan menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam hidup mereka. Kiranya Kau memberikan keselamatan-Mu kepada umat-Mu di Indonesia, kepada bangsa kami Indonesia Tuhan. Tolonglah bangsa Indonesia ini, tolonglah negara kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami juga berdoa di dalam nama Yesus Kristus untuk setiap orang, termasuk hamba-Mu yang disebut sebagai seorang hamba Tuhan, pendeta, memiliki gelar pendeta, memiliki gelar teologia, seorang gembala sidang, atau segala sesuatu yang berhubungan dengan itu. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus, berikan kami hati yang tulus di dalam melayani Tuhan. Tutup bungkus keluarga kami dengan kuasa darah-Mu Tuhan, sehingga seisi rumah tangga kami mempermuliakan nama Tuhan senantiasa. Cukupkan segala yang dibutuhkan oleh kami semuanya, dan perlengkapi kami dengan kuasa-Mu
untuk kami boleh lebih efektif, lebih luar biasa dalam melayani Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Yesus. Haleluya. Haleluya. Puji Tuhan. Mari kita akan sekarang berdoa bagi setiap yang sakit dalam masalah maupun terikat oleh dosa-dosa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa bagi setiap orang yang mendengarkan rekaman ini dan dalam kondisi sakit. Kami percaya kuasa-Mu mampu bekerja menjamah menolong mereka ya Tuhan. Kalau mereka ada salah, kiranya Tuhan ampuni. Dan kalau mereka sakit karena Tuhan punya rencana, Tuhan tunjukkan rencana-Mu. Dan kalau boleh Tuhan jamah sembuhkan mereka sekarang di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Tuhan Yesus kami mohon kuasa-Mu, jamahan-Mu mengalir Tuhan. Kami mohon kuasa-Mu mengalir dalam hidup mereka. Tuhan kiranya tolong saudara-saudara kami yang sakit ini Tuhan, tolong. Kami juga berdoa bagi yang dalam masalah. Ampuni Tuhan kalau masalah ini terjadi karena kesalahan kami. Kiranya Tuhan akan memberikan kami kekuatan untuk kami juga bisa bertobat. Dan Tuhan kiranya bukakan mata kami sehingga kami tahu kesalahan kami. Nah, Tuhan juga Tuhan kiranya tolong kalau masalah ini terjadi karena Tuhan punya rancangan yang baik dalam hidup kami. Berikan kami kekuatan untuk dapat menanggungnya sampai akhir. Sampai kami melihat rencana-Mu yang indah dinyatakan dalam hidup kami. Kami berdoa bagi setiap orang yang di dalam masalah. Kiranya Tuhan akan mencelikkan mata mereka untuk melihat jalan keluar yang dari Tuhan. Dan Tuhan kiranya tolong mereka, tuntun mereka, berikan kemenangan atas masalahnya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Terima kasih Tuhan, dan sekarang kami juga berdoa bagi setiap orang yang terikat oleh dosa-dosa apapun yang mengikat anak-anak-Mu Tuhan. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, segala kuasa kegelapan, kuasa iblis yang mengikat anak-anak Tuhan dalam dosa, kami ikat, kami patahkan, kami usir kau keluar dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Tuhan Yesus, kuasa Allah menyertai kami, dan roh Allah kiranya membaharui kehidupan kami untuk hidup sesuai kehendak Tuhan. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan kiranya tolong kami. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Dan sekarang Bapak Ibu Saudara, saya persilakan saudara untuk berdoa untuk pergumulan doa pribadi saudara masing-masing. Mari saya akan berikan kesempatan. Sekarang saudara yang dikasih Tuhan, kiranya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan kiranya memberkati kita, keluarga kita, pekerjaan kita, pelayanan kita. Tuhan, kiranya Kau memberkati kami semuanya, memberkati keluarga kami, memberkati pekerjaan kami, memberkati pelayanan kami. Kiranya kasih setiamu menyertai kami, kiranya tangan-Mu yang kuat melindungi kami dan menolong kami senantiasa. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Puji Tuhan, selamat beraktivitas saudara yang kasih Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.